Alhamdulillah hari yang ke-6 bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 5 hari belakangan Allah akan memberikan pahala, Allah akan melipatkan kebaikan, Allah akan memberikan ridha kepada kita semua, insyaallah. Hadirin yang di antara sekian banyak hal yang penting pada bulan Ramadan ini, di antara sekian banyak yang penting kita menjalankan urusan tilawah Quran, urusan i'tikaf, urusan puasa. Tapi di antara yang paling penting adalah mari senantiasa pada bulan ini kita mengoreksi kembali, kita cek kembali tentang ibadah kita, tentang sholat, khususnya sholat. Saya sangat ambisi menunjukkan kepada jemaah sekalian, bulan ini adalah kesempatan kita fokus dalam urusan ibadah dan jangan lupa mari kita fokuskan koreksi kembali tentang sholat, karena sholat adalah urusan paling utama di antara yang paling utama dalam Islam. Kita semua tahu, lalu mendengar bahwa sholat adalah tiang agama, bahwa sholat adalah sesuatu, bahwa sholat adalah yang pertama dan diberikan perhitungan oleh Allah. Sholat adalah tolak ukur terhadap amalia yang lain. Bila sholat benar kita lakukan, insya Allah seluruh amal yang kita lakukan itu pun akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dengan penyampaian tausiah ini saya ingin menggugah kepada jemaah sekalian bahwa sholat tidak betul. Tapi sekedar mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita jemaah yang ada di sini, saya yakin bahwa sholat kita sudah benar, ya sudah benar, sesuai dengan SOP, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Mari kita ingat kembali. Mungkin sudah betul dalam sisi perasaan rukun dan sunnahnya, tapi ada hal-hal yang lain yang jarang kita temukan, baik dalam bacaan atau dalam pencerahan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Hal ini yang mulia. Bila kita cek dalam kenyataan di masyarakat kita, ya setidaknya khususkan di sini pada umumnya, kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan sholat antara kita itu bermodel-model, ya, baik dalam pelaksanaan takbiratul ihramnya, rukuknya dan sujud. Selama ini majelis di Masjid Baitur Rahmah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti ada satu kajian khusus pelajaran tahsin al-Fatihah, tahsin bacaan sholat. Nah, salah satu tutor pengajar selama sudah 5 hari ini adalah saya sendiri. Jadi sekarang beberapa pengalaman, ternyata masih banyak di antara kita umat Islam, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang bacaan sholatnya masih keliru. Padahal dia ini sudah baca bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun dia baca. Ternyata ketika dia mendengarkan tasbih, kita talaki dengan kita membaca, ya, setoran, coba besok bacaan tahiyat, ya. Coba besok bacaan doa iftitah. Sebenarnya keliru. Hatta ada yang keliru
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bukan ghairi, tapi ghairil maghdub. Kok sama ya? Jadi tanpa disadari ternyata masih banyak. Nah, saya yakin jamaah yang hadir di sini, tidak semua ya, mungkin terutama yang anak-anak, ya kita juga dapat kita tes sesuai itu bacaan sholat. Mungkin tidak sama bacaan, salahnya. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang baca Sami Allahu liman hamidah. Masya Allah. Jadi siapa di antara kita yang pernah nyetor hafalan bacaan sholat selama hadir di masjid Taqwa ini? Sama Ustaz Allah, sama Ustaz Imam Syed kita, atau Ustaz yang kita anggap mampu datang. Saya sarankan pada kita semua minta waktu kepada Ustaz ini. Ustaz, minta waktu lah, saya mau store bacaan, coba cek kembali kan bacaan sholat saya. Kalau gerakan mungkin lebih gampang, kita cek, kita periksa lebih gampang. Tapi bacaan kadang-kadang terjawab oleh kita. Oh, pas anu kalau siapa itu bapaknya. Nah, karena kita belajar bacaan itu SD gitu, SD, SMP, ya saya bilang ada lagi. Akhirnya bawalah kebiasaan kita sampai hari buat. Alhamdulillah kalau ada di antara kita punya cucu, punya anak yang dia rajin berhadapan dengan kita bertanya tentang sholat. Hadirin kemudian, kalau kita percaya lagi, teknik ya, bahwa orang yang sholat itu tipenya bermacam-macam, tipe ya, model orang yang sholat. Benar, tidak harus bermodel. Salah satu model yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu pernah tahu bagaimana Rasul salat. Di pengertian melihat itu tidak hanya langsung melihat dengan kasat mata, tapi melihat, bisa mengecek bagaimana Rasulullah pernah melakukan takbir begini. Rasulullah pernah baca ini ya. Okay. Model yang kita temukan di dalam masyarakat ada sinyal dalam Al-Quran. Allah menerangkan ada orang melakukan sholat sepertinya orang mabuk. Orang mabuk, apa yang dibaca, apa yang diucapkan itu tidak. Ya, karena dia ingin memuji Allah, tapi karena yang tujuan dan maksud memuji, tapi jadinya mencaci. Sehingga ada Rasulullah, orang yang sedang mengantuk itu dilarang kita sholat. Mengantuk tidak boleh sholat. Orang ngomong dengan orang lalu ingin sholat lanjut. Kalau keadaan mengantuk itu dilarang. Kenapa? Dikhawatirkan dalam bacaannya yang maksud dia memuji tapi malah menjadi jasi. Ya. Jadi tipe orang mabuk ini dia mengucapkan yang diucapkan itu tidak ada. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk ya.
hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayatnya di surat hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca. Artinya, dan sebagian mufassirin menerjemahkan, bagi siapa saja yang membaca bacaan sholat, lalu dia tidak mengerti apa yang dia baca, itu dikategorikan orang yang mabuk. Baca, kalau mabuknya sesaat ya, ini ada di antara kita sudah sholat 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Rasanya aneh kalau apa yang diucapkan selama ini dia tidak ngerti. Mana ngaku, ya minimal Fatihah buku minimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kan? Ghairil maghdubi alaihim. Tahu. Dan alangkah indahnya kalau kita ngerti dari A sampai Z. Tahu apa artinya? Sami Allahu liman hamidah. Sekalipun dalam pelaksanaan sholat itu tidak perlu diterjemahkan. Tidak boleh. Ya terjemah. Kalau baca sholat dalam sholat tidak. Tapi itu adalah salah satu hal yang membantu seseorang dalam pelaksanaan sholat itu untuk menghadirkan hatinya, untuk menghadirkan pikirannya di dalam sholat. Karena rukun sholat yang 13 itu dibagi di dalam 3 bagian. Rukun sholat, ya ulama kita memiliki yang membagi rukun sholat 13. Namun Allah tidak pernah membagi rukun sholat berapa 13. Siapa yang bagi? Bukan dibagi oleh Nabi, tapi Tuhan fikih bagi bagi. Antara 13 itu dibagi 3 lagi. Ada rukun yang berkaitan dengan qauli ucapan, ada rukun sholat yang kaitannya dengan fi'li gerakan, ada rukun sholat yang kaitannya dengan qalbi hati, disebut dengan rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Tiga itu harus hadir dalam melaksanakan sholat. Insya Allah kalau 3 itu hadir ketika kita sholat, kita akan meraih sholat yang khusyuk, yang fi'li, qauli, dan qalbi. Sering di antara kita tidak kecuali saja ketika kita sholat, kadang qalbi merayap menerawang kemana-mana. Kadang qauli kita, ucapan kita ya, kita baca tahiyatul salawat gerakan kita tangan bawah menuju, tapi qalbi main pikiran dijauh ada kadang sangat terkait dengan apa yang dilihat, apa yang sangat antusias yang sedang dinikmati di media. Kadang mungkin dengan nonton orang sedang ribut soal demokrat, dan kawan-kawan sangat bisik. Demokrat di desa, saya Pak SBY. Kadang dalam sholat saya, masya Allah. Artinya menghayal. Orang mau sering menghayal. Hadirin ya, karena itu mari kita jauhkan diri dari apa yang disebutkan Al-Quran
semakin khusyuk, semakin berkualitas. Satu. Yang kedua, ada orang mereka melakukan sholat dalam keadaan malas, doa. Ini sering terjadi pada anak-anak kami. Ya, anak kami yang di masjid di pesantren di daerah, kadang ustaznya sampai ke kuliah, sholat, gimana itu ini? Malas baca. Boleh kita katakan wajar karena usia anak-anak. Enggak wajar. Sering kita orang tua mengatakan alamatnya dengan ini. Karena ada orang ikut dengan dengan istrinya, dengan suaminya. Alah ibu kita mana ini? Ya kan jangan terlalu dipaksa dong. Padahal Nabi menyuruh anak-anak itu kalau sholatnya tidak mau sholat umur 7 tahun saja tidak mau sholat, 7 tahun dulu, umur 10 tidak mau pukul, yupok, yang pengertian pok itu ya banyak kan, jangan pok sampai rusak. Al-Quran Allah sebutkan pada surah Nisa ayat 122, orang-orang munafik itu tidak qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik kalau dia melakukan sholat, mereka melakukannya dengan kusala, malas, maunya sebentar saja. Kalau ada imam baca agak panjang, dia musik. Panjang itu musik. Ini orang nanti sholat ya. Jadi banyak zikir yang lain ya dalam Al-Quran. Sholat ukurannya tidak. Ada orang sholat modelnya mabuk, ada orang sholat modelnya usaha malas, ada orang sholat modelnya lupa. Dua rakaat, dua sujud, dua dan dua lupa. Ini penyakit. Kalau ada di antara kita sering kelupaan dalam sholat, ini penyakit. Sampai juga adalah gangguan syaitan. Kemudian antara sekian tipe orang sholat paling bagus yang dipuji oleh Allah dan dijanjikan kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang mampu melakukan sholat yang khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Allah memberikan jawaban dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk sholat adalah orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berdialog dengan Allah. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin sedang bertemu dan dia yakin akan menemui Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin dia akan kembali ke hadapan Allah untuk diminta bertanggung jawab segala amal yang telah dilakukan selama hidup. Hadirin yang mulia, untuk meraih khusyuk tidak serta-merta, tidak seperti membalik telapak tangan dan secara tidak. Untuk meraih sholat yang khusyuk pasti kita memiliki ilmu, nasihat, harus paham sholat yang betul-betul dengan khusyuk, dengan serius. Dan kita akan tadi tentang bacaan sholat, rekah, segala macam yang kaitannya dengan sholat. Dan ini penting. Kalau dalam Ramadan ini, jangan merasa sangat penting tentang puasa, sangat penting mengkhatamkan Al-Quran. Tidak. Kalau sholat kita tidak beres, khatam Quran, pahala puasa, dan segala macam amalan yang lain tidak ada gunanya. Ya, mudah-mudahan kita hari ini mari kita dan insyaallah